I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin volume 21. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, Mimin saranin buat nonton dulu supaya kalian tuh nggak bingung sama alur ceritanya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, juga nyalain loncengnya agar video-video di sini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Ya udah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Cerita dimulai. Saat itu mulai terdeteksi bahwa eksistensi dari Mai mencapai 1.660.000 dengan busurnya yang setara sama 1 juta eksistensi. Jadi total eksistensi energi dari Mai mencapai 2.660.000. Orang-orang yang ada di dalam labirin pun menyadari bahwa Mai adalah orang yang memiliki sihir yang sangat merepotkan, karena sihir ruang transfer bisa dibilang merupakan skill sihir yang licik. Bahkan Ramirez saat itu berkata, bagi sosok dirinya, melarikan diri dari labirin Ramirez bahkan sangat mudah, karena isolasi labirin tidak ada artinya bagi kekuatan Mai. Di sini, Benimaru pun berkata kepada Ramirez, kita akan membunuh Dino di bagian terakhir. Mendengar itu, Ramirez pun langsung bertanya kepada Benimaru, kenapa hal itu bakal dilakukan yang terakhir. Benimaru pun jelasin sama Ramirez bahwa tuannya Rimuru tidak akan menyukai itu, dan karena itu Benimaru berniat untuk mengulur waktu. Di sini diketahui satu informasi yang sangat penting. Mai ternyata berasal dari negara yang sama-sama Rimuru dulunya, atau mungkin lebih tepatnya si sosok Mikami Satoru. Dia ternyata juga merupakan orang dari dunia asal Rimuru. Oke, balik lagi. Ramirez pun sebenarnya tidak ingin membunuh Dino, tapi Ramirez pun mendukung semua keputusan dari Benimaru. Ramirez hanya berpura-pura tegas dalam situasi seperti ini. Dia pun berkata kepada Benimaru bahwa Benimaru adalah sosok yang sangat murah hati. Benimaru pun saat itu menjawab, tentu saja, karena bagiku, ketika seorang komandan kehilangan ketenangannya, ini adalah pertempuran yang sangat sia-sia. Jadi hal seperti sebelumnya pun tidak akan terjadi lagi. Kita akan menghadapi musuh dengan serius. Kemudian, Benimaru pun mengalihkan pandangannya kepada Pico. Pico saat ini memiliki eksistensi sebesar 1.890.000. dan memiliki tombak Trisula yang setara sama 1 juta. Jadi eksistensi dari Pico mencapai 2.890.000. Melihat kehadiran Pico saat itu, Kumara pun langsung minta izin sama Benimaru supaya dirinya itu diizinkan untuk masuk ke medan pertempuran. Namun Benimaru saat itu langsung menolak argumen itu. Dan selanjutnya mereka pun mengarahkan pandangan ke arah Garcia. Gel pun saat itu jelasin bahwa Garcia adalah petarung yang sangat mengerikan. Dia adalah orang yang sebelumnya telah bertarung dengan Gel. Seperti layaknya Kumara, Gel saat itu juga berniat turun ke medan pertempuran sekali lagi dan berhadapan dengan Garcia. Namun sayangnya Benimaru nggak ngizinin hal itu, karena bagi Benimaru masih terlalu cepat untuk membiarkan Gel masuk ke medan tempur. Apalagi Gel saat ini masih belum pulih. Saat ini diketahui eksistensi poin dari Garcia mencapai 2.440.000. Dan membawa pedang serta perisai di tingkat mitos. Dia memiliki total eksistensi poin sebesar 4.440.000. Seperti yang terlihat saat ini, sebenarnya keberadaan bukanlah soal yang penting, tapi seseorang juga harus memiliki senjata yang baik untuk mempertinggi eksistensi poin mereka. Dan karena itulah
Bagi Benimaru, mereka nggak boleh bertindak ceroboh dengan membiarkan seseorang langsung masuk ke medan tempur. Dan di sini terlihatlah eksistensi poin dari Dino yang mencapai angka 2.260.000 dengan pedang tingkat mitos di punggungnya yang setara 2.200.000. Dengan kata lain, eksistensi poin dari Dino yang diketahui saat ini berjumlah 4.460.000. Dan untuk orang terakhir adalah Vega. Dia menunjukkan angka yang benar-benar ancaman. Mimin sepertinya merasa bahwa angka yang ditunjukkan ini ada kesalahan karena totalnya itu mencapai 17M. Jadi eksistensi yang benar itu antara 17 juta atau 170 juta yang paling tinggi. Namun sayangnya, di kejadian kali ini, gak ada satupun yang menyebutkan bahwa Vega itu setara sama True Dragon. Karena berdasarkan yang pernah Mimin lihat, untuk Dagrul Veldue dan Rimuru pasca evolusi kemarin, mereka menyebutkannya bahwa sosok-sosok ini setara sama True Dragon. Namun untuk Vega sama sekali nggak disebutkan. Jadi yang paling benar, eksistensi dari Vega saat ini mencapai 17 juta. Melihat itu, Benimaru pun terkejut dan berkata, dialah monster yang sesungguhnya di sini. Namun Diablo yang melihat Vega saat itu cuman tersenyum, seolah nggak ada masalah apa-apa di tempat itu. Kayaknya Diablo menyadari bahwa monster yang sebenarnya belum sampai di dalam labirin. Bahkan Mamang Diablo saat itu tertawa dan berkata, jika kau mau, aku bisa menanganinya sendiri. Namun Benimaru saat itu menolak argumen dari Diablo. Itu karena Benimaru belum tahu kemampuan sepenuhnya dari Vega. Bahkan Testarossa sebelumnya sangat kesulitan. Dan karena informasi yang diberikan oleh Testarossa, Benimaru nggak mau asal-asalan nurunin Diablo ke medan tempur. Ya walau sebenarnya Benimaru sendiri juga nggak mampu memerintah Diablo. Karena itulah Benimaru jelasin sama Diablo. Setidaknya, Diablo harus menunggu sampai Mai dan Vega terpisah. Itu adalah cara supaya Vega tidak lagi bisa melarikan diri. Diablo yang mendengar jawaban seperti itu pun bersedia mengikuti perkataan dari Benimaru. Ketika semua orang sudah puas sama rencana Benimaru, tiba-tiba Ramirez berkata, sepertinya Vega akan melakukan sesuatu yang salah. Bukankah kalian juga mengingat perkataannya kepada Dino dan yang lain? Dia berniat memakan labirin. Mendengar semua itu, orang-orang yang ada di dalam labirin pun bertanya-tanya, apakah itu mungkin? Ramirez pun saat itu menjawab, itu tidak mungkin. Tapi kurasa kata-kata itu bukanlah omong kosong semata. Kita juga harus waspada. Dan saat ini aku merasakan bahwa labirin saat ini sedang ditutupi oleh bakteri ajaib dari Vega. Labirin itu sendiri adalah zat imajiner, tidak mampu seseorang untuk menelannya. Namun kekuatan Vega adalah tentang bakteri. Bakteri adalah satu-satunya yang bisa mempengaruhi labirin Ramirez. Dan karena itu, masih ada kemungkinan Vega memang bisa menelan labirin. Tapi sayangnya, Vega saat itu juga terus kesulitan. Karena perubahan labirin yang saat itu terus berubah-ubah, yang membuat Vega pun makin kesulitan untuk mengendalikan semua bakterinya. Namun ada satu hal yang sangat berbahaya bagi sosok bawahan Rimuru yang ada di sini. Ketika Vega menyerap semuanya akan langsung menjadi kekuatan dari Vega. Ketika Vega menelan makhluk yang ada di dalam labirin, kekuatan dan makhluk itu pun langsung diserap oleh Vega seperti layaknya skill predator milik Rimuru. Namun tiba-tiba Diablo pun saat itu bertanya sama Ramirez, apakah kau sudah mengambil sampel bakteri yang diisolasikan olehnya? Ramirez pun saat itu menjawab, aku sudah mengambilnya. Mereka pun saat itu langsung menggunakan penelitian saat itu juga. Dan hasilnya, untuk membunuh Vega, mereka harus melenyapkan Vega sepenuhnya. Karena jika tersisa satu bakteri aja, Vega bisa bangkit kembali dan hidup kembali. Ini memang kekuatan yang benar-benar mengerikan. Karena dengan begini,
selama satu bakteri aja dari Vega selamat, dirinya masih bisa beregenerasi kembali. Ya, walau sebenarnya fakta seperti itu masih belum terbukti sepenuhnya, tapi lebih baik pasukan Rimurus saat ini bermain aman. Dan untuk menghadapi ancaman besar seperti Vega, hasil kesimpulannya adalah dengan mengisolasikan Mai dan Vega, Vega harus disingkirkan demi kepentingan umat manusia. Dengan kata lain, satu-satunya sosok yang harus mati di sini hanyalah Vega. Yang lain akan menunggu keputusan terakhir. Scene pun kemudian berpindah ke lantai 60. Terlihatlah Dino dan yang lain yang saat itu telah sampai ke tempat itu. Namun saat ini Ghadra juga lagi nggak ada di dalam sana. Karena itulah golem-golem guardian yang ada di tempat itu pun berniat bertarung. Tapi sayangnya golem guardian gak ada apa-apanya di hadapan mereka. Seolah itu hanyalah batu yang rapuh. Namun gak sampai di sini, golem guardian yang telah hancur itu pun bangkit kembali. Dino yang semakin menyadari keanehan yang ada di tempat ini pun berkata di dalam hati, kenapa semuanya malah jadi seperti ini? Entah kenapa aku merasakan bahaya yang sangat luar biasa. Aku bahkan tidak bisa berhenti memikirkan hal itu. Bahkan Dino saat itu sampai berkata kepada rekan-rekannya, bisakah kita pulang aja? Nanti kita semua bisa mati di sini. Dan benar aja, tiba-tiba terdengarlah suara Ramirez yang berkata, saatnya untuk memulai. Hari ini kami akan menyambut kalian semua dengan khusus. Ancaman pun saat itu mulai bermunculan. Sinar laser saat itu berterbangan di sekitar mereka. Bahkan lava panas terus mengalir seperti tungku pembakaran yang diputar balik. Rudal pun saat itu juga meluncur untuk melancarkan serangan ke arah mereka. Bahkan ada gelombang suara yang sangat mengerikan. Hasil akhirnya, terlihatlah hujan api yang tidak bisa dipadamkan. Melihat sosok Dino yang saat itu sangat panik, Ramirez pun cuman tertawa. Pico dan Garcia yang melihat semua serangan itu pun sampai berteriak secara bersamaan dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya udah terjadi. Sepertinya Ramirez benar-benar mengamuk dan melepaskan semua serangan ke arah mereka. Mai bahkan saat itu sampai berkata, tolong maafkan aku juga pengen pulang sekarang. Namun tiba-tiba terdengarlah suara Ramirez yang berkata, Dino, aku akan membalasmu. Dino dan rekan-rekannya itu pun berusaha untuk menghindari semua serangan yang ada di tempat itu. Namun tiba-tiba serangan itu berhenti. Dino pun merasa lega karena dirinya merasa persediaan peluru saat ini udah habis. Dino, Garcia, dan Pico pun saat itu mengelahkan napas lega karena mereka saat itu udah bertarung selama 3 jam tanpa henti, tapi tidak ada tanda-tanda bahwa golem bangkit kembali. Rudal dan peluru memang hal mustahil untuk dibuat ulang. Di sisi lain, terlihatlah Vega yang saat itu berkata, dengarkan aku semuanya. Aku di sini untuk mengambil kekuatan labirin. Kalahkan saja semuanya dengan kekuatan kalian dan jangan coba-coba untuk menggangguku. Dan di sini Vega pun mulai menemukan jika dia bisa menutupi semua bakteri di dalam labirin, tidak mustahil baginya untuk menelan semua labirin. Bahkan Vega juga mengatakan pada semuanya, sampai pada akhirnya semua orang yang ada di dalam labirin ini akan menjadi makananku. Bukankah itu adalah ide yang bagus? Dino yang mendengar perkataan itu pun semakin terkejut karena sepertinya Vega bahkan tidak mempertimbangkan keselamatan teman-temannya. Dan karena itu Dino pun marah sama Vega. Namun Dino saat ini masih mencoba untuk menahan amarahnya. Dan semuanya pun masih berusaha untuk menuruti semua perkataan dari Vega.